Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah biologi vertebrata. Kemarin kita sudah membahas ya, atau mendiskusikan bersama-sama terkait dengan spesies ya, baik itu ikan tulang rawan ataupun ikan tulang sejati. Bahkan kemarin kita juga sudah melakukan suatu pembahasan bersama-sama dengan kelompok 1 dan 2 ya, yang mengkaji tentang ikan tulang rawan dan ikan tulang sejati, yang di sana sudah membahas satu contoh yang menguraikan secara morfologi dari ikan ya, baik itu ikan tulang rawan ataupun ikan tulang sejati, dan membahas tentang sistematika anatominya ya. Kita hari ini akan mencoba melanjutkan ya materi sebelumnya, yaitu ikan ya. Kita hari ini membahas tentang amfibi ya. Nanti ada beberapa hal ya yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini ya, terkait dengan materi amfibia ya, baik itu secara morfologinya ya, ataupun nanti kita lihat secara sekilas ya terkait dengan sistematika taksonominya ya. Mungkin nanti ada beberapa hal ya, gambaran umum dari amfibi ya. Sebentar, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya, kita akan mencoba membahas bersama-sama tentang amfibian. Jadi apa sih yang ada di gambaran teman-teman semua ya ketika membicarakan tentang amfibian. Jadi apakah yang ada di pikiran kita ketika kita lihat satu contoh di sini yang sudah saya tampilkan, satu gambaran spesimen atau spesies yang masuk dalam kelas amfibi. Jadi oh itu adalah apa sih Pak gitu ya. Nah, ini coba di stimulus terlebih dahulu ya. Gambaran-gambaran umum dari kelas amfibi ini apa sebenarnya ya. Terus ketika kita ketemu dalam satu lingkungan ya, dalam beberapa bentuknya yang berbeda-beda, atau dalam spesimen atau spesies yang berbeda, kita sudah dapat mengkarakterisasi ya, baik itu berdasarkan morfologinya ya, ataupun tingkah lakunya. Oke. Jadi coba nanti direview kembali ya, atau dibaca kembali suatu referensinya ya, terkait dengan amfibian. Nah, ini ada beberapa contoh dari beberapa spesimen yang bisa kita lihat ya. Ini adalah hewan yang hidup ya, di air ya, dan bisa hidup di daratan ya. Contohnya dari Sinens giant salamander gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dari kelompok atau kelas amfibia ya. Nah, kalau berbicara tentang amfibi ya secara umum, di mana amfibi ini adalah kelompok hewan pertama ya yang mempunyai 4 anggota gerak ya. Tetapi nanti ketika kita lihat atau kita jumpai dalam beberapa spesimen atau genus ya dari amfibi, di sini nanti ada yang menarik lagi ya. Ketika kita amati, oh ternyata di amfibi ini ada beberapa spesimen yang dia tidak memiliki ekstremitas atau alat gerak ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, merupakan hewan pertama yang mempunyai 4 anggota gerak. Tetapi nanti berdasarkan temuannya, yang berdasarkan perkembangannya, ketika kita buka lagi satu teori, oh ternyata ada kelompok atau kelas amfibi ini yang dia belum mempunyai tetrapoda atau alat gerak gitu ya. Kenapa dimasukkan? Oh ternyata berarti kita bisa mengkelompokkan ya, karakteristik utama yang dimiliki dari amfibi ini bukan dari 4 anggota geraknya, ya, tapi ada beberapa ciri atau karakteristik utama lain ya, yang harus dimiliki ya. Jadi ada karakteristik utama yang lain ini yang dimiliki oleh kelas amfibi ya, bukan dari ekstremitasnya, tapi nanti bisa dikelompokkan juga ada karakteristik ekstremitas yang dimiliki oleh amfibia. Nah, sehingga di sini ya, ketika kita memperhatikan satu poin ini ya, poin 1 ini, di mana hewan pertama yang mempunyai 4 anggota gerak ya, sehingga disebut dengan istilah tetrapoda karena memiliki 4 kaki tadi ya.
Nah, ini ada contohnya ya, ada beberapa contoh yang memiliki apa namanya 4 alat gerak gitu ya. Di mana di situ juga dia memiliki apa namanya jari-jari atau digiti ya. Jadi kalau dilihat di sini mempunyai paru-paru dan 8 jari kaki gitu ya. Berarti digiti baik itu anterior ataupun posteriornya ya, jumlahnya ada 8 ya. Tetapi ada juga yang memiliki insang dan sistem lateral linear gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik yang menyerupai dari kelas sebelumnya ya, dari kelompok ikan. Jadi apa? Oh, di situ ternyata ada beberapa spesimen dari amfibi ini yang masih memiliki insang dan juga adanya suatu linia lateralis gitu ya. Ya, jadi ada beberapa karakteristik. Berarti kalau kalau kita kembangkan di sana, ini kita bisa bisa menarik suatu garis ya, garis apa namanya evolusinya. Ya, ini berarti amfibia ini masih mempunyai tingkat kekerabatan yang sangat dekat dengan kelas sebelumnya kan gitu. Nah, ini buktinya ketika kita melihat dari kekerabatannya ya, dari apa namanya amfibia ke kelas sebelumnya ya. Sehingga bisa kita amati ya, ternyata ada suatu pola evolusi, ada suatu pola pergerakan atau perubahannya. Dari segi apa? Oh, ternyata bisa kita lihat atau asumsikan secara sederhananya ya, ekstremitas yang dimiliki oleh amfibia. Nah, ini ketika kita cocokkan dengan beberapa karakteristik dari kelas sebelumnya, contohnya pada ikan, oh ternyata tetrapoda tadi atau alat gerak yang dimiliki amfibi, baik itu yang posterior ataupun yang anterior, ya, ataupun yang depan ataupun yang belakang. Nah, ini adalah perkembangan dari sirip, ya, perkembangan dari sirip, sehingga apa namanya terbentuk satu sistem rangka yang nantinya akan membentuk satu ekstremitas. Nah, ini berarti kalau kita berbicara evolusi tidak langsung instan ya. Dalam artian tidak hari ini jadi, ya hari ini ada perubahan, hari ini pun jadi kan gitu ya. Di situ ada suatu proses ya. Ada suatu proses yang menyebabkan suatu perubahan. Nah, perubahan di sini apa? Ya, proses-proses yang mempengaruhi dari evolusi itu kan banyak ya. Salah satunya ada faktor lingkungan yang tadinya aktivitasnya banyak di perairan. Oh, ternyata kondisi lingkungan perairan ini mengurang ya, atau mengalami suatu perubahan kondisi lingkungan, sehingga spesimen ini harus mengalami suatu adaptasi lingkungan. Dengan cara apa? Oh, ternyata sirip yang tadinya dapat digunakan untuk menahan tubuhnya dapat digunakan sebagai alat gerak ya, ketika dipertahankan secara terus-menerus, ya itu maka akan dikatakan suatu proses evolusi. Nah, ini buktinya ketika kita lihat ya dari A, B sampai C ya. Di situ apa namanya memunculkan suatu pola ya, terjadinya suatu perubahan atau terjadinya proses evolusi. Ya, di mana di sini bisa kita lihat ya dari satu poin yang kita temui dalam pola adaptasi dan hidup di darat dari amfibia. Di sini bahu yang membesar dan tulang pinggul yang kuat ya untuk menyokong berat tubuh. Ya, tadinya kalau kalau ikan kan dia tidak apa namanya sirip di sini ini tidak dapat digunakan untuk menahan berat tubuhnya, tetapi dapat digunakan untuk proses pergerakan. Nah, berbeda dengan kelompok amfibia, nah di sini sudah ada proses perkembangannya, di mana yang tadinya sirip, ya ini kalau dilihat dari proses evolusi, nah di sini sirip, nah, dia berkembang menjadi suatu alat gerak yang dapat digunakan untuk menyangga berat tubuh ya, ketika dia berada di lingkungan darat, gitu ya. Nah, ini kalau kita juga bisa melihat dari struktur vertebranya atau rangkanya gitu ya. Kedudukan tulang ya, kedudukan tulang yang saling terproyeksi ya, membantu menjaga tulang pinggul dari memutar dan kendur. Jadi ketika kita lihat tadi ya apa namanya adanya bahu ya, bahu dan pinggul di sini dengan struktur yang besar dapat digunakan untuk menopang berat tubuhnya. Ya, sedangkan ketika kita lihat dari satuan tulang tulang vertebranya atau tulangnya gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya eh, modifikasinya atau apa namanya istilahnya bukan modifikasi ya, tapi ada adaptasinya, pola adaptasinya yang saling terproyeksi ya, saling terproyeksi atau saling terhubung antara satu vertebra dengan vertebra yang lainnya sehingga akan mempermudahkan ya, mempermudahkan dalam proses pergerakan. Salah satunya contohnya di sini ada memutar ataupun kendur ya, atau dalam artian terjadi kontraksi gitu ya. Sehingga pergerakannya lebih lentur dan lebih cepat sehingga ini ya pola-pola adaptasi perilaku yang dipengaruhi oleh sistem rangka tadi. Nah, ini ada juga ya ketika kita amati ya
adanya satu lidah yang berotot ya, memungkinkan amfibi ini untuk menangkap makanan. Jadi bisa dilihat nanti, bisa diamati ya dari amfibia ini bagaimana sih dia menangkap suatu makanan ya. Nanti ini ada beberapa yang masih dipertahankan sampai kelompok reptil ya nantinya. Ini ada beberapa adaptasi dari amfibi yang dia dapat digunakan untuk menangkap makanannya dengan cara menjulurkan lidahnya ya, karena struktur lidah yang dimiliki amfibi ini salah satunya dia memiliki struktur yang berotot yang memungkinkan untuk dapat menangkap makanannya. Nah, sedangkan untuk pendengarannya ya, ini untuk pendengaran dari amfibia. Ya, telinga tengah mengalami perkembangan untuk membantu ya, apa namanya? Nah, untuk membantu mendengarkan ketika berada di luar air di sini. Nah, ini ada poinnya ketika berada di luar air. Jadi ada perkembangan ya ketika dia dalam air, ya, ketika dia di luar air. Di sini dia mempunyai kemampuan beradaptasi. Salah satunya adaptasinya apa? Adaptasi dalam apa namanya membantu pendengarannya di sini. Di mana di situ terjadi suatu perkembangan ya, perkembangan pada bagian telinga tengah kan gitu. Nah, ini kalau kita lihat suatu asumsi dari gambaran secara morfologinya dari alat pendengaran yang dimiliki dari kelompok amfibia. Oke, terus kalau kita lihat juga dari pola pernapasannya, ya, dia mampu bernapas melalui kulit ya dengan menggunakan insang atau menggunakan insang. Jadi amfibi di sini ini dia mempunyai sistem respirasi dua bentuk ya. Ada yang masih menggunakan insang, ada juga yang dia sudah menggunakan keduanya dalam artian insang dan struktur kulit ya atau paru-paru ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita coba amati nanti ya dalam artian ketika contoh kita ngambil contoh kata ya ketika dia masih dalam fase berudu ya berudu. Nah, ini seperti apa respirasinya ya. Respirasinya bagaimana? Alat yang digunakan apa? Nah, ketika dia sudah dalam fase dewasa ya, dewasa respirasinya bagaimana di sana yang dibuat. Jadi itu juga yang bisa kita lihat. Oh, ternyata ketika dia dalam fase berudu ya, dia masih menggunakan insang untuk proses pernapasan. Ya, ketika kita amati dalam siklusnya, oh ternyata ketika dewasa dia menggunakan paru-paru dan juga bisa melalui kulit. Gitu. Jadi ketika kita amati kenapa salah satu contoh mendasar mungkin teman-teman nanti akan membuka kembali ya bukunya Campbell atau bukunya Boluchan dan lain-lain ya di sana ada gambaran ciri-ciri utama pada kelompok amfibia kenapa dia memiliki struktur kulit yang apa namanya lembab atau belendir gitu ya dalam artian kulitnya selalu basah kan. Nah, itu tujuannya apa? Ya salah satunya tujuannya digunakan untuk proses respirasi. Ya, selain ada juga melalui insang ataupun melalui paru-paru. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari apa namanya adaptasi dari sirkulasinya. Ya. Di sini pada amfibi sudah jelas dia memiliki jantung dengan 3 ruang, ya. Sudah kompleks. Jadi dapat dipisahkan dengan 3 ruang. Nanti semakin tinggi bahkan sampai ke mamalia maka sistem sirkulasi ini akan lebih kompleks lagi. Oke. Nah, strategi pertahanan ya, dan menjaga ya. Nah, di sini ada mempertahankan dan apa namanya kelembapan telur. Ada pola yang bisa dilakukan dari kelompok amfibia ya agar terjadi suatu proses pengembangan ini tidak terganggu atau tidak dihambat oleh predator yang lainnya. Yang pertama di sini ada dengan cara meletakkan telur secara langsung di air. Ya. Terus yang kedua meletakkan telur di tanah yang lembab, membungkus telur dengan daun ya, atau di dalam daun. Terus ada juga ini yang menarik, meletakkan telur di punggung betina ya pada hewan-hewan betina. Nah, salah satunya ini tujuannya apa? Ya salah satunya untuk strategi apa namanya kelembapan ya, kelembapan telur. Ketika telur tidak lengkap tidak lembab ya, maka tidak akan bisa berkembang ya, tidak bisa berkembang. Nah, oke, nah ini ada beberapa contoh ya amfibia yang bereproduksi di dalam air atau di air. Ya. Telur tidak bercangkang ya, jadi nanti bisa dilihat ya ketika kalian lihat ada telur katak yang diletakkan di air. Nah ini bagaimana strukturnya ya? Salah satu contoh sederhana gambarannya kayak gini. Ya.
Nah, ini kita bisa melihat ya aktivitas atau perkembangan telur yang sudah dibuahi ini seperti apa perkembangannya dari telur bisa sampai ke berudu. Ya, ini bagaimana prosesnya? Tahapannya berapa? Ini kan kalau kalian tertarik untuk melakukan satu riset itu bisa dilakukan. Ya, bisa menghitung total harinya. Ya, bisa menghitung total harinya di sini berapa gitu. Ya, total hari yang ditentukan ini berapa di situ. Oke. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita uraikan ya. Amphibia ya dari kelas amfibi ini dari 3 ordo. Yang pertama ada dari kelompok atau ordo dari salamanders ya. Terus ada frog atau anura ya dan ada Sicilian atau apoda. Ya, jadi ketika kita berbicara apoda dan di sini nanti bisa jelas sinilah ordo yang tidak memiliki kaki, ya, tidak memiliki kaki. Ya. Nah, nanti ada contohnya kalau nggak salah. Ya. Nah ini yang pertama kita loncat ya, tidak salamander dulu, kita loncat ke apa namanya anura ya. Nah, di sini spesiesnya atau spesiesnya ini sangat banyak sekali dan sangat bervariasi. Ya, kurang lebih ada 3.000 spesies, bahkan saya yakin ini jumlahnya akan terus meningkat. Ya, ya karena apalagi di Indonesia ini mempunyai apa namanya rumahnya biodiversitas gitu ya. Jadi banyak sekali apa namanya konsorsium atau asosiasi pemerhati hewan atau pencinta hewan, salah satunya Amphibia atau Kata ini ada dia melakukan suatu pendataan secara terus-menerus ya. Tujuannya apa? Ya memperoleh suatu keanekaragaman dari anura ini atau frog ini atau dari Kata ini. Nah, kelompok terbesar dari Amphibia yaitu ya ini dari frog ini, ya, dari Kata ini, ya, sebagian besar ketika kita berbicara amfibi pasti konotasinya adalah ini, ya, spesimen ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya untuk respirasi tadi. Ya. Ini ada 2 ya. Ini gambaran ada oksigen, ada karbon. Ya. Ketika merah, ya, biru dan lain-lainnya ini asumsinya ini karbon masuk, oksigen masuk, karbon dilepaskan ya. Terjadi suatu pertukaran. Nah, ini bisa terjadinya di mana? Oh, ternyata ada paru-paru, ada kulit. Ya. Jadi terus ada ini juga ya. Jadi respirasinya sangat banyak sekali ya prosesnya sehingga ketika spesimen ini hidup di air ini nanti bagaimana mekanismenya. Ya, ketika di darat mana yang lebih efektif digunakan ya sehingga dia mempunyai 2 lingkungan hidup karena salah satu yang bisa digunakan ya ini pola respirasinya ini seperti apa. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang morfologinya, ini saya ngambil satu contoh aja Kata ya. Ketika kita pisahkan di sini ada bagian kepala gitu ya. Terus nanti di sini ada apa aja ya kita bisa melihat atau mengamati. Oh, ternyata di kepala ini ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Nah, jadi yang jelas ini kan ketika kita berbicara tentang bagian kepala di sini. Nah, ini ya. Oh, ternyata di bagian kepala itu terdapat mata, hidung dan mulut. Sedangkan pada ujung kepala ini terdapat 5 oris atau celah mulut. Ya, jadi di sini, nah ini bagian kepala. Jadi kita pisahkan, ya, oh, ternyata mulutnya pada bagian ujung. Nah, dan terdapat sepasang mata sini. Terdapat sepasang mata kalau kita lihat gambarannya kayak gini ya di atas ini. Ya, terdapat mata ya pada apek kaput dengan ukuran besar dan menonjol. Jadi ini kenapa kalau kita lihat pada Kata matanya menonjol. Ini salah satu ciri-ciri yang dimiliki tadi. Oke. Nah, ini pada bagian mata ini nanti ada beberapa bagian yang bisa kita lihat. Ya, di situ ada lipatan tebal pada tepi atas mata, terus ada lipatan kecil pada bagian mata, terus ada membran nikitan, ya, membran transparan pada bagian mata, pada bagian bawah. Jadi nanti bisa kita lihat ya secara spesifik di contoh di sini kita amati bagian mana sih apa namanya lipatan tebal ya atau disebut dengan palpebra ya palpebra ya ini superior dan anterior ini yang mana ya dari poin 2 ini ya ini apa oh ternyata lipatan tebal pada bagian atas dan lipatan kecil pada bagian bawah. Nah ini terus pada bagian kaudal ini pada bagian kaudal mata ya bukan pada bagian kaudal ini dari spesimen tapi pada bagian kaudal mata terdapat suatu membran timpani. Jadi ini ada mata ya terus di bagian bawah atau kaudal belakang mata ini ada membran timpani ya nanti bisa dilihat
jaraknya seperti ini antara mata dan telinga. Ya. Nah, ini ya membran timpani ini ya, membran timpani ini fungsinya apa? Oh, ternyata sebagai alat pendengaran. Ya. Ya, jadi di mata ini ada membran timpani di belakang kaudalnya, di belakang bagian mata tadi. Ya. Nah, pada bagian rongga mulut ya, pada bagian rongga mulut ini terdapat beberapa lubang, ya, antara lain lubang yang menuju ke esofagus, trakea atau glotis, dan sepasang lubang yang berhubungan dengan telinga. Ya, yang digunakan apa? Oh, ternyata juga ada sepasang ya yang menuju ke sakus vokalis pada apa namanya katak jantan. Jadi ketika kita buka mulutnya nanti akan ketemu beberapa lubang yang bisa kita amati di sana. Menuju ke esofagus, trakea, terus telinga, dan ada juga sepasang yang menuju ke daerah vokalis pada kelompok hewan jantan yang tujuannya di sini nanti akan menghasilkan suara. Jadi kenapa di sini khusus ya? Berarti kalau kita berbicara di sini ada tanda khusus. Oh, ternyata hewan atau katak yang bisa berbunyi itu adalah apa namanya katak jantan. Ya, tujuannya apa di sini? Salah satunya menarik katak betina ketika dalam fase reproduksi. Ya. Terus ujung lidah, ya ujung lidah di sini membentuk suatu percabangan atau bercabang dua, ya atau disebut dengan lingua bifida. Ya. Pada bagian pangkal ujung, ya pada mandibula, ya, ini pada bagian pangkal ujung yang ujung mandibulanya, ya. Terus sedangkan lidah dapat memanjang, lentur dan lengket. Ya. Tadi jelas kalau di depan tadi ada contohnya bagaimana apa namanya salamander tadi menangkap makanannya atau menangkap mangsanya. Oh, ternyata pada katak juga seperti itu. Ya, ini dilihat dia mempunyai dua ujung, ya, dua cabang pada ujung lidah. Ya, pada bagian pangkal apa namanya terdapat pada ujung mandibula. Ya, pada bagian pangkal pada ujung mandibula. Jadi kalau kita lihat ini gambarannya ini ya untuk dua cabang ini adalah seperti halnya huruf Y terbalik ini. Ini bagian pangkalnya gitu kalau nggak salah. Oke. Nah, sedangkan pada bagian tubuh atau badannya, ini tempat menempelnya beberapa organ ya. Tempat menempelnya beberapa organ bisa dilihat di sana ada ekstremitas anterior dan ada ekstremitas posterior. Pada bagian kaudal terdapat sebuah kloaka ya. Terus kaki di sini ada 4 ya, sepasang anterior dan sepasang posterior. Pada bagian anterior ini terdapat 4 digiti ya. Sedangkan pada posterior ini ada 5 digiti. Jadi kaki depan dan belakang jumlah jarinya itu berbeda. Nah, sedangkan urutannya ya, urutan morfologinya nanti ya, ini kaki ya, kaki anterior. Nah, ini digitinya gitu ya. Nah, ini bagiannya apa aja? Oh, ternyata di situ kalau yang anterior itu ada branchium atau lengan atas, terus ada lengan bawah, namus ya atau telapak tangan, baru digiti. Nah, digitinya ada 4 di sini. Sedangkan yang posterior ini ada femur, paha, terus betis, terus telapak kaki, baru digiti. Digitinya ada 5. Oke. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Jadi ketika nanti kalian ketemu, oh kenapa kata ini ada yang dominasinya hidupnya di darat, yang menempel dinding, menempel kayu. Terus ada juga dominasinya hidupnya di perairan. Ya, karena kita bisa lihat nanti struktur dari selaput yang ada di digiti ini nanti digunakan untuk proses adaptasi pada lingkungannya. Jadi dominasi letak hidupnya nanti bisa diamati dari segi apa namanya struktur dari kakinya ini. Nah, terus kalau kita amati dari kulit ya, kulit katak di sini fungsinya sangat bervariasi ya, fungsi untuk melindungi tubuh dan juga sebagai respirasi. Ya, pada kulit terdapat 2 kelenjar ya, kelenjar mukosa, yang ada juga kelenjar racun ya. Ini kalau kita lihat selain kemampuan melepaskan apa namanya urea ya juga di sini ada kelenjar racun pada bagian kulit. Ya, terus ada papila dermal ya, di mana di sini terjadi suatu penebalan kulit sehingga ketika kita amati kata itu ada yang kulitnya kasar, ada yang halus. Nah, ini adanya papila dermal ini yang dapat digunakan untuk membentuk penebalan kulit. Ya. Terus warna pada kata di sini sangat bervariasi ya, jelas ketika kita lihat ada yang biru, ada yang merah, ada yang hitam dan lain-lainnya ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Oh, ternyata penyebabnya adalah adanya granula-granula pigmen pada jaringan epidermis. Terus dia juga memiliki kromatopora ya. Yang apa di situ? Warna apa yang dihasilkan kromatopora? Oh, ternyata warna dasarnya adalah kuning dan hitam.
Yang ini merupakan warna dasar. Nanti ketika dia mampu menyerap suatu panjang gelombang warna tertentu, baru nanti akan menghasilkan warna yang bervariasi gitu ya. Terus ada kristal keputih pada jaringan dermisnya. Nah, ini kalau kita lihat tadi contoh sederhananya secara histologinya ya, bagaimana itu kelenjar kelenjar mukus, terus ada kelenjar racun yang dimiliki atau bisa diamati di struktur kulitnya. Nah, ini saya sekilas saja nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat fase berudu, ya, mengalami masa berudu, memiliki insang dan ekor, ya, kalau kita lihat. Nah, ini metamorfosisnya, ya, perubahan bentuk secara metamorfosis atau morfologi dan kebiasaan perilaku binatang, ya. Hal ini mempengaruhi hampir setiap organ tempat tumbuh dari berudu itu sendiri. Oke, nah ini kalau kita lihat tahapan perkembangan 1, nah ini 2, nah 3, ya. Nah ini sebenarnya ekornya kemana sih? Apa ini kan karena panjang, ini kenapa ekornya sedikit gitu ya? Nah, di mana pertumbuhan ekor ini tidak mengikuti pertumbuhan tubuh dari ikan. Ya, jadi itu salah satunya. Ya sebenarnya kalau kita amati ekornya tidak putus atau tidak hilang, tetapi ekor di sini ini tidak mengalami perkembangan. Ya. Tidak yang mengalami perkembangan adalah badannya. Ya. Nah, itu ya sehingga ini gambaran sederhananya ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, ini terus perubahan dari berudu menuju dewasa ya, insang mengalami suatu reduksi, mereduksi bukan hilang ya, mereduksi dan paru-parunya berkembang. Jadi insangnya tadi ini tetap dalam artian dia tidak berkembang ya atau tereduksi, ya yang berkembang paru-paru mengikuti pola perkembangan tubuh tadi ya. Tubuh tadi. Terus sistem sirkulasinya juga terstruktur ya, terstruktur untuk mengalirkan darah ke paru-paru. Jadi terjadi suatu perubahan yang tadinya di insang ya, proses respirasinya atau sirkulasinya. Ya, di sini karena paru-parunya berkembang maka diikuti sirkulasi di sini terstruktur yang tadinya dari insang akan ke ini ya. Terus ekor mereduksi. Ini kalau kita amati metamorfosisnya. Nah, kata dewasa ya tumbuh tungkai yang merubah dengan tumbuh tungkai dan mengubah rangka ya, otot dan sistem sarafnya lengkap ya, sistem pencernaannya diubah dengan tipe karnivora. Ini kalau kita lihat pada kata dewasa. Nah, ini perkembangannya dari telur, berudu ke kata muda sampai ke kata dewasa. Ini kata dewasa ya memiliki ekor ya, tungkai belakang lebih panjang dan berotot, kaki berselaput, menunjukkan adanya gendang telinga, mata melotot ya. Ini kalau kita amati ini adalah kata dewasa. Ya, nanti beberapa hal ya ketika kita lihat kaki berselaput ini selaputnya pasti ada beberapa tipe. Ya. Nah ini pola perilakunya ya. Ini tubuh teradaptasi untuk melompat di mana tulang pinggul dan kaki memanjang untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Sehingga di sini kenapa kaki bagian belakang dan kaki bagian depan memiliki struktur yang berbeda. Salah satunya adalah untuk beradaptasi dalam proses melompat. Oke. Nah, ini famili kodok gitu ya. Satu famili dengan kata ya. Jadi ini pembedanya ketika kalian melihat kata dan kodok, apa bedanya ya? Salah satunya di sini. Kata kulitnya kasar ya dan berjintil, ya kakinya lebih pendek, bukan meloncat ya. Pendek ya, maaf, kaki lebih pendek, bukan peloncat ya, bukan peloncat dalam artian seperti kata tadi ya, di slide sebelumnya. Ya, bukan peloncat yang baik karena dilihat dari struktur ini. Ya, jadi modifikasi ya ekstremitas itu juga menentukan pola perilakunya ya nantinya. Nah, terus memiliki kelenjar racun yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari predator. Ya. Nah, jadi ada beberapa kelenjar racun yang pada bagian kulit yang dihasilkan dari papila dermal tadi dari kulit sini ya, sehingga ketika ada yang kontak dengan spesimen atau kodok ini ya bisa terjadi suatu pelepasan kelenjar racun untuk melindungi agar dia tidak dimangsa ya, atau tidak ditangkap oleh kelompok-kelompok predator. Nah, ini beberapa jenis kata yang bisa dilihat ya. Kalau dilihat dari buku konservasi itu ya, ada beberapa spesimen kata ini yang sudah masuk dalam kawasan atau kelompok kata dilindungi ya.
kemarin mungkin nanti saya carikan dulu ya datanya. Kemarin ada di beberapa buku referensi yang lainnya. Ya, nanti saya temukan, saya pernah membaca bahwasanya ada beberapa spesimen kata ini sudah masuk kelompok spesimen yang sudah dilindungi. Ya. Oke. Nah ini ada salamander. Ya. Salamander di sini kenapa dia tidak masuk ke dalam kelompok reptil ya tadi kembali proses bisa dilihat dari struktur kulitnya. Ya. Yang membedakan antara amfibia dan reptil. Salamander ya, ini berjalan dengan gerakan sisi ke sisi yang memungkinkan mirip dengan tetrapoda kuno. Ya, kebanyakan salamander ini tidak memiliki paru. Ya. Jadi melakukan pertukaran gasnya melalui apa? Melalui kulit ya, dan mulut mereka. Jadi melalui kulit dan mulut. Ya, jadi ketika kita berbicara reptil jelas di sana sistem respirasinya, kulitnya bagaimana strukturnya, sehingga di sini salamander tidak akan masuk ke dalam kelas selanjutnya. Jadi masih di dalam kelas amfibi. Tetap karnivora ya dari larva hingga dewasa. Tuh, dari perilaku makanannya. Nah, ini salamander tanpa paru-paru, jenis paling umum yang paling banyak dijumpai. Nah, ini ada beberapa contoh spesimennya. Ini yang berikutnya adalah sesilian ya. Ciri-cirinya sama dengan amfibi ya. Umumnya ya, tetapi tidak berkaki. Ya, secara keseluruhan ciri-cirinya ini ya, mulai kulit apa namanya alat pencernaan, respirasi dan lain-lainnya, tetapi dia tidak memiliki ini ya, tidak berkaki. Hidupnya di daerah tropis. Ya. Nah, ini umumnya susah kita temukan salamander karena hidupnya di sini biasanya di tanah ya. Ya, merupakan predator ya, mencari cacing tanah dan ulat ya, memiliki apa namanya, memiliki tanpa lengan ataupun tidak memiliki kaki ya, terus menggunakan kerangka hidrostatik ya, untuk menggerakkan tubuhnya ya, ya dan menggerakkan kepala depan seperti halnya alat bor. Jadi hidrostatis dari rangka ya tadi kalau dilihat dari strukturnya tadi ya. Ya, terus ada aktivitas di sini ya, bagian depan dari kepala yang membentuk atau seperti halnya alat bor untuk masuk dalam satu lingkungan atau di sedimen dan lain-lain. Nah, itu ya kalau kita berbicara tentang apa namanya garis besar ya, amfibi dibagi menjadi dua garis ya, yaitu secara evolusinya tadi bisa masuk dalam reptil dan amfibian itu sendiri. 6 karakteristik yang dimiliki amfibi, ya, karakteristik utama yang nanti akan kita lanjutkan ya, kita bandingkan dengan beberapa referensi yang lain ya, di mana amfibi di sini mengalami metamorfosis dari larva dan dewasa, ya memiliki kulit yang lembab ya, tidak bersisik, ya, terus memiliki kaki yang berselaput, ya, tapi ada juga yang tidak memiliki cakar ya. Sebagian besar ya, menggunakan insang, paru-paru dan kulit dalam proses respirasi. Telur tidak bercangkang, ya jantung memiliki 3 ruangan. Jadi secara keseluruhan dari amfibia tadi ini ada 6 ciri ya, ada 6 ciri ya yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita amati dari kata, terus ada salamander, terus ada sisilian tadi. Nah, mungkin itu ya secara sederhana pengantar terlebih dahulu ya, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini saya kira masih banyak slide yang belum saya ini ya, saya uraikan tadi ya. Saya kira ini slide-nya yang paling ini ternyata ada lagi, nanti coba saya carikan lagi yang lebih detail ya terkait dengan karakteristik dan sistematika morfologi ataupun anatomi dari amfibia. Mungkin itu ya dari saya. Untuk ada beberapa pertanyaan nanti kita sambung di sesi Zoom-nya ya. Ya dari saya sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.